Pemirsa, pihak Reski Aditya melalui kuasa hukumnya, Anna Sofa Yuking angkat bicara soal Weni Aryani yang kembali mendengungkan soal tes DNA. Anna Yuking menegaskan jika pihaknya sudah melayangkan somasi kepada penggugat walau masih belum ada tanggapan. Kita tuh sebenarnya saya sebenarnya bosan sebenarnya membahas ini lagi karena seharusnya masalah ini sudah selesai sejak lama ya. Karena pasca putusan itu Mahkamah Agung itu sudah inkrah dan kita sudah sampaikan secara terbuka untuk segera melakukan DNA. Ini sebenarnya semata-mata untuk memutus keraguan, memberikan kepastian hukum bagi seorang anak ya. Bagi seorang anak yang di bawah umur, meskipun putusan MA, tapi kan karena DNA belum dilakukan, tidak ada bukti yang bisa membuktikan secara utuh bahwa anak ini adalah anak biologis dari seorang Reski Aditya. Itu kemudian kita berniat baik beritikat baik, yuk kita lakukan DNA gitu ya, semata-mata memang untuk kepastian hukum anak ini gitu ya. Kemudian karena tidak ada respon, kita akhirnya mengirimkan surat ya. Kita sudah kirimkan surat secara resmi kepada penggugat yang sudah diterima juga oleh lawyernya dan sudah dijawab ya. Nah, dijawab itu kita juga bingung kenapa mesti melakukan DNA di kepolisian. Padahal DNA itu kan di rumah sakit yang kita tahu ya. Rumah sakitnya kita sepakati tunjuk yang mana, nanti kita melakukan DNA bersama-sama karena ini anak di bawah umur. Tentu kita berharap waktu itu ada izin dari orang tuanya, dari ibunya, kita bertemu, kita bicarakan teknisnya mau bagaimana gitu ya, karena ini kan anak di bawah umur gitu. Nah, kita tunggu, nggak ada juga respon untuk DNA. Kemudian kita mendengar nih, ada katanya mau membukukan aset lah, ada katanya mau mengangkat SP3. Bagi kita sih tidak ada masalah gitu ya. Karena persoalan utamanya ini adalah anak ini statusnya apakah anak biologis Reski atau bukan. Itu sebenarnya persoalannya. Anna Yuking menegaskan jika somasi yang dilayangkan itu berkaitan dengan tuntutan penggugat selama ini untuk melakukan tes DNA agar status anaknya menjadi jelas siapa ayah biologisnya. Kepada media, Anna juga menjelaskan bagaimana tahapan dan tujuannya mensomasi penggugat. Dan kita sudah meminta untuk DNA berkali-kali sampai akhirnya ya, karena tidak jelas kita sudah somasi pihak penggugat untuk mengingatkan kembali. Jadi sebenarnya somasi ini mengingatkan lebih tegas lagi kepada pihak penggugat untuk bisa melakukan DNA secara cepat gitu ya, sesegera mungkin lah gitu, supaya ada kepastian hukum. Nah, lawyernya juga sudah terima somasi kita, sudah sampaikan, sudah menerima, tapi sampai hari ini belum ada balasan dan kita tunggu. Dan saya secara pribadi ya, dan termasuk klien kami Reski Aditya secara pribadi mengharapkan suatu itikat baik ya. Kalau memang niat kita baik, memang untuk supaya anak ini jelas apakah memiliki hubungan biologis atau tidak, ada buktinya, ada hasil DNA-nya jelas, sehingga kemudian nanti Reski pun jelas posisinya ya kan, oh ini anak saya, oh kalau begitu saya akan nafkahi ya kan. Saya nafkah itu bukan hanya lahir ya, tapi juga nafkah batin. Dia butuh perhatian, butuh kasih sayang, citra juga saya udah bosan sebenarnya berkali-kali sampaikan, terbuka lebar rumahnya kalau memang ini terbukti anaknya ya. Supaya bisa terbukti kan harus DNA gitu. Masalahnya DNA-nya itu nggak bisa dilakukan sampai hari ini. Rona wajah Anna Yuking mendadak terlihat kesal. Mengingat kasus ini sudah berlarut-larut, Anna Yuking juga mengungkapkan jika kliennya Reski Aditya siap untuk melakukan tes DNA. Jika pihak kepolisian yang tengah menyelidiki kasus ini merekomendasikan agar para pihak melakukan tes DNA. Kita nggak ada masalah. Dari dulu kita tidak pernah punya. Jadi deh gini, kan pernah ada sempat katanya kalau nanti DNA takutnya nanti dibohongi segala macam. Lah, kita tuh dari dulu tidak pernah mau menentukan rumah sakit mana. Uang kita tuh duduk bersama, nanti kita bicarakan ya teknisnya. Belum sampai ngomongin teknis,
tapi sudah di luar disampaikan nggak mau, katanya kita mau DNA diam-diam, ya kan, katanya dia nggak mau kita menunjuk rumah sakit, lah kita belum menunjuk apa-apa. Jadi kalau misalnya nih ya dari pihak penggugat, Bu kita maunya tenang di rumah sakit Polri saja, boleh-boleh saja. Bu kita mau di RSCM, ayo, nggak apa-apa. Toh yang penting kan kedua belah pihak sepakat, ya kan, kita lakukan DNA. Anak ini karena di bawah umur diberikan izin oleh orang tuanya, ibunya ya. Kita DNA teknisnya mau bagaimana, ketemu dulu kita, duduk bareng. Apa kita mau kayak mau lapor daftar KPU bareng-bareng gitu ya di satu tempat, atau mau jalan dari rumah masing-masing, silahkan. Bagi kami nggak ada masalah, karena niatnya cuma satu, sesegera mungkin DNA supaya jelas memang Reski Aditya ini terbukti dari hasil DNA apakah memiliki hubungan atau tidak memiliki hubungan biologis. Sebelumnya, Ana menjelaskan juga soal penolakan Mahkamah Agung atas kasasi yang diajukan suami Citra Kirana itu. Sebab, menurut Ana Yuking, penolakan MA penuh kejanggalan. Benarkah demikian? Logis atau tidak, penting untuk dibuktikan itu. Kalau ternyata memang memiliki hubungan biologis ya, setelah terbukti itulah kemudian baru melekat kewajiban seorang laki-laki ya, kalau memiliki hubungan biologis. Pada saat terbukti itulah baru mulai muncul hak dan kewajibannya, kan gitu. Khususnya kewajiban. Jadi kalau misalnya Anda diputuskan hasil DNA hari ini pertanggal sekian ya kan, tahun 2023 terbukti memiliki kesamaan identik misalnya kan, ternyata Anda adalah ayahnya. Ya maka pertanggal itu Anda punya kewajiban. Ya, tapi sebelumnya tidak punya kewajiban apa-apa karena tidak ada buktinya, gitu loh. Saya mau menegaskan bahwa saya akan bertanggung jawab dan memenuhi kewajiban saya sebagai orang tua kepada Naira. Jika memang proses tes DNA bisa dilakukan dan hasilnya juga memang membuktikan bahwa saya ayah biologis dari Naira. Saya pastikan saya akan menyayangi Naira dan juga menafkahi Naira. Serangan Israel ke jalur Gaza yang menewaskan puluhan ribu orang termasuk lansia, perempuan, serta anak-anak balita semakin mengkhawatirkan dunia. Dan serangan tanpa henti Israel, pemukiman Palestina di jalur Gaza membuat wilayah Gaza menjadi zona perang yang membuat wilayah darat dan udara menjadi rawan dan mencekam. Kondisi inilah yang membuat Fitri Karlina merasa tidak tenang mengingat suaminya Hendra Sumendap sebagai pilot seringkali melintasi jalur Gaza. Iya betul banget. Jadi pokoknya semenjak di Timur Tengah bergejolak, terkhusus di Palestina, itu tiap malam, tiap hari, tiap sholat itu selalu nangis karena jadwal penerbangan Mas Hendra itu rutenya ada yang melewati border-bordernya Palestina, yaitu ada di Lebanon dan juga di Jordania. Itu kan mepet banget. Apalagi di Lebanon juga kan Hizbullah kan dengan Israel seperti itu. Dan ada roket-roket dari Israel juga yang mengarah ke Lebanon kan. Nah, itu makin khawatir banget karena ya memang Mas Hendra jadi saksi mata ketika terbang ke wilayah sana, bisa melihat gimana rudal-rudal dari Israel dan dari Palestina saling diluncurkan seperti itu, saling dijatuhkan. Itu kelihatan sekali, nampak sekali. Dan aku kan dikirimin videonya. Aduh, itu malah makin stres kan. Fitri Karlina menunjukkan alasannya khawatir atas keselamatan suaminya. Ia juga sempat merasa cemas berlebihan lantaran pesan singkat yang dikirim tak segera dibalas oleh Hendra. Udah seperti itu, masih terus bom-bom diluncurkan dari wilayah Israel ke Palestina, itu ya sangat-sangat membuat hati teriris-iris kayak gitu kan. Apalagi kan
saudara-saudara kita di sana sedang berjuang untuk membela tanah airnya, untuk mendapatkan hak-haknya, baik tanah air maupun hak hidup mereka, kan seperti itu. Saya pun melihat berita-berita aja, melihat video-video tentang Palestina aja udah teriris, udah sangat worry. Belum lagi suami harus terbang di wilayah yang memang berdekatan gitu loh. Dan kalau ibaratnya kalau roket dari Palestina itu biasanya dihadang sama Iron Dome dari Israel kan, jadi meledak di udara seperti itu. Nah itu kan makin apa ya, dak dikduk yang di rumah gitu. Terus juga aku selalu bilang sama Mas Hendra, mau berangkat sampai landing itu harus selalu ngabarin. Nah tapi pada kenyataannya tidak bisa seperti itu, karena kan kadang sinyal di wilayah itu suka hilang kayak gitu. Akhirnya aku harus nunggu berjam-jam, kadang sampai stres sendiri gitu kan, ngeliatin radar flight radar segala macem kayak gitu tuh, sampai udah landing belum ya gitu kan, kok nggak ada kabar, kok nggak centang-centang, itu aja kan udah bikin aku stres berat. Fitri Karlina mengaku pasrah dan memilih untuk selalu mendoakan suami pada saat bekerja, dan kepasrahan itu membuat hatinya merasa lega. Hanya bisa mendoakan dan bisa menyerahkan semuanya kepada Allah gitu, karena kan ibaratnya nggak cuma nyawa Mas Hendra aja yang menjadi ibaratnya yang harus dijaga, tapi juga dari penumpang, terus kemudian dari aset pesawatnya juga seperti itu.